Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu waladan subhana wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Qalu takhadallahu walada. Qalu padha ngucap sapa wong akeh. Wong akeh niku ayil Yahudi dise wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Waman lan wong jama ingkang nyangka sapa man annal malaikata sak temne malaikat ubana tuwa iku pira-pira anak wadone Allah. Mereka ngucap ittakhadallahu walada, ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring alqailin sing ngucap ngono subhanahu kan wa suci Allah. Tanjihan kelawan nyucikno lagu maring Allah anil waladi saking ngalap anak. Wa ta'awwa al-ghani kudat sing semuge. Sing ora butuh angkul li ahadin saking saben-saben wong suci. Wa inna ma yatubu ang mesti goleki al-walada ing anak sapa man wong yakta kang butuh sapa man ilahi maring walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lalu tetep kedhi Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardi kang ing dalam bumi. Apane milkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. In indakum min sultanin bihadza. Ai ma indakum tegese ora ana iku ana ing sanding sira kabeh min sultanin utawi hujjah ilmiah atau argumentasi ilmiah, hujjaten tegese hujjah ilmiah. Biada kelan ikhlas pengucapan, ai biada la tegese kelan ikhlas perkara takulu nahu kang ucap sira kabeh ing hadza. Atakuluna ana ngucap sira kabeh ala wahi ing atase apa maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Utai dawu atakuluna iku istifham utawa bikin iku istifham sing kanggo melehno kanggo menapa nggih melehaken kanggo mencati ini. Kul ngucap sira Muhammad innal ladzina satamna wong akeh yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala wahi ing atase apa al-kadziba ing kedustaan. Binis batil waladi klanis bato anak ilahi maring Allah la yusihuna ora bakal bejo sapa ladzina. Lais aduna tegese ora bejo sapa alladzina mata unfid dunya. Lalu tetep kedhi alladzina mata unte kesenengan kalilun ingkang sithik di dunya ing dalem dunya. Ya tamatauna gawe seneng-seneng sapa ngakeh bi iklan almata muddata hayatihim ing masa uripe alladzina. Suma ilena mongko nuli maring ingsun marjium te baline wong akeh dilmoti iklan mati sumaluti guru mongko nuli ngicipno ingsun ing wong akeh alaja besadit. Ing siksa sing banget badal mati sause mati. Diman bab perkara kanu kang ana sapa ngake yak puruna padha ngafiri sapa ngake. Watulan macakno sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad alaihi mengatasi kufar Mekah, kufar Makkah tegese kafir Mekah. Naga anukin ing cerita tentang Nabi Nuh. Khabar anukin tegese cerita tentang Nabi Nuh. Wa ibdalu lan den kebatan minggu saking dawuh naga anukin apa dawuh isqala liqaumi. Nalikane dawuh sapa Nabi Nuh li kaumihi maring kaum Nabi Nuh ya kaumihi kaum ingsun. Ingkana lamun ana kusaan iku kabura gedhe saka tegese berat alikum ngatasi sira kabeh apa makomi apa kedudukan ingsun. Lupsi tegese manggon ingsun ta domisili ingsun sikum dalam sira kabeh. Wa tazkiri lan oleh ngelingno ingsun wa'di tegese nasihat ingsun iyakum ya ing sira kabeh di ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Fa'ala wa mongko ing atase Allah sarasan tawakal sapa ingsun. Fa ajmi mongko ngumpulno sira kabeh amrokum ing urusan sira kabeh. Ijamu tegese najo sira kabeh ala amre ing atas perkara tafaluna kang bakal nglakoni sira kabeh di lan ingsun. Wa syuraka akum lan sertane mitra-mitra sira kabeh. Al-wawu te wawu di makna mak kan maknane mak. Sumalayakun mongko nuli ora ana iku amrukum urusan sira kabeh alikum ing atas sira kabeh umatan iku napa tertutupi maskuron tegese den tutupi. Bal aziruhu balik ngetokno sira kabeh ing amr. Wa jayu lan terus nerangno sira kabeh ing ingsun bihi lan amr. Sumakdu mongko nuli ge keputusan sira kabeh ilaya marang ingsun. Umdu tegesen rusa sira kabeh sima ing dalam perkara arat tumuhu kang arepno sira kabeh ing man. Wala tungdiru lan aja menunda sira kabeh ing ingsun.
Tumhiluna tegese nunda sira kabeh. Tumhiluna ni tegese nunda sira kabeh ni ingsun. Fa ini mongko saten ingsun lan turana sapa ingsun mubalian wong sing peduli dikum lan sira kabeh. Fa in tawala itu mongko lamun mengo sira kabeh antas kiri saking peringatan ingsun. Fama sa'altukum min ajr. Mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin saking opah sawabin tegese opah alihi ing atase hadat tadkir. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. In ajri ora ana te opah ingsun iki la ala wa kecuali ing atase Allah wa umur tulan den perintah ingsun anak kuna ing ana sapa ingsun minal muslimina setengah sing wong sing Islam kabeh. Fakajabu mongko padha mendustakan sapa kaum Nuh ing Nuh. Pana jena mongko nyelametno ingsun ing Nuh aman lan wong mau serta neno fil fulki ing dalam perahu. Ai safina tegese ing dalam kapal. Wa ja'ala lan ge sapa ingsun ing Nuh wa qaumahu. Eman tegese wong mau lan kang sertane Nabi Nuh. Kala ifa ing pira-pira pemimpin fil ardi ing dalam bumi. Wa afrokna lan nenggelamno ingsun alladzina ing ngake kajabu kang padha mendustakan sapa alladzina bi ayatina lan pira-pira ayat kita bitufan lan tufan. Lawan anane tufan banjir bandang lan angin. Fangkir mongko ningalono sira kae pakara kale kaya apa napa akibat mudhari. Apa akibat wong sing dikai peringatan kabeh. Min ihlakihim saking rusak al-mundharin. Pakadali kamu kaya mengkono-kono kabeh napalung lakon ingsun diman lan wong kadzabaka kamu distakan sapa man ka ing sira. Sumaga asa mongko ngutus sapa ingsun mibadi saking sause Nabi Nuh ayo rusulan ing propro utusan ila kaum maring kaume rusul. Ka Ibrahim wa Hud wa Shalih. Fajahu mongko padha teka sapa rusul ing wong akeh bilbayinati lan pira-pira bukti ilmu mukjizat. Pamakane mongko ora ana sapa ngakeh minu iku supaya gelem iman sapa ngakeh bima kelawan apa wae kadhe kang padha mendustakan sapa alladzina bi iklan maming kopi saking sedurunge diutusi rasul. Qabla ka rusulis sedurunge den utusi rasul ilahi mare wong akeh. Kadalika kaya mengkono-kono kabeh natba ngecap ingsun. Naktimu tegese ngecap sapa ingsun. Ala qulubil mu'tadin ing atase atine wong sing liwati batas kabeh. Fala tubalu mongko ora den tompo apa imanu iman kamat falanak balu minta nopo bener. Fala tubalu mongko ora den tompo apa imanu iman. Utawa fala takbalu mongko ora nampa apa pulup nangge tak. Fala takbalu mongko ora nampa apa pulup al iman. Kama toba ana kaya oleh ngecap ingsun ala kulubi ulaika ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Tumapa asa mengkono ngutus sapa ingsun mimba dihim saking sause generasine rusul. Ingsun ngutus Musa ing Musa. Wa Harun lan Nabi Harun ila Fir'aun maring Fir'aun wa malaihi lan anak buah Fir'aun. Di ayatina lan pira-pira ayat kita atisi kang songo. Fasta baru mongko padha sombong sapa Fir'aun wa kaum anil imani sang iman biha lan ayat. Wa kanu lan ana sapa Fir'aun iku kaum muslimin kang pendosa kabeh kang dosa kabeh. Pun kula terangno. Niki termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ya. Ketika Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terang termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika Allah dinisbatkan punya anak. Anak itu bahasa Arab ini walada ya lidu walada ya lidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab derenge 300 tahun sause Isa. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional gitu darani Isa ku anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini ki rumakno tenan iki. Mulane balagoe Quran niku pinter dadi cerita wong Nasrani mau wani darani Isa anake pangeran. Tapi ra wani cerita pangeran oleh kelonan kapan. Sakjane nak wani darani Isa anake pangeran, boleh wani cerita sekalian kapan pangeran oleh napa bersenggama oleh kelon niku. Padahal lagi bakar kelon terus rakaan. Pangeran terus mlebu kamar dibayar terus
Sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologine cara bersenggama, cara hubungannya Allah mbek sohibah, teman putri. Makanya diskusi-diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif, nah kita darani anak pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibuke sapa, terus carane kumpul piye jenenge walam takul lagu napa? Sebab itu dalam perdebatan teologi, urusan filsafat yang terkait fisik, itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Misalnya mungkin sering bila ada debat-debat Ahmad Jidda, kalian Stanley Gizer, nomor sinten debat-debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah, kalau mau tentang kitab-kitab tarikh, ya terus tentang Ibnu Katsir, tentang sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa, itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumah ini yang kedua nih, buatan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawalla daya tawalladu tawalludan, unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait berupa nanti ada asap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau gitu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun minar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Terus macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, tafsir yang modern, yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid tafsirnya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Walam yulad walam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Rupanya tenang. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi kamane Allah kangelan munikun yo kangelan gede kangelan repot. Ora kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang apa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni. Geni ku nek niat angger wujud yo ndadekne wujudnya napa atau cek niat angger ana geni ya dadi wujude panas. Jadi wujude panas iku cek geni niat cek niat ya dadi apa? Wujud. Atap cek geni ku niat anane atap. Niku ya dadi wujud senajan to api sendiri buat niat ora wujud ta napa? Wah itu menjadi perdebatan teologi. Ya, menjadi perdebatan apa? Teologi. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dicipta. Itu disebut khalaqa. Makanya Imam Suyuti tadi bilang enggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat khalqan, lewat apa pencipta. Ini kira maksudnya. Kalau semua itu wujud karena penciptaan berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika jeneng Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori filsafat. Ini mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara otomatis. Ini yang sampai ngertos. Padahal boten. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena diciptakan. Bukan wujud secara otomatis. Jadi sampean gak iso bayangno wujude makhluk kaya Isa lho kados wujude geni.
Cek niat raniat melahirkan asap, cek niat raniat melahirkan nopo panas. Lha itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori filsafat sing karu-karuan. Mulane ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Oke, pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang nopo filsafat. Itu sejarahnya itu panjang dulu. Kalau tak cerita sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pintar, punya ambisius besar supaya umat Islam mati. Umat Islam rawleh hanya dicekoi nak Quran itu kodim, Kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Baitul Hikmah, memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat-filsafat Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham apa? Filsafat. Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, ini golongan angkatan Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kok kesulitan, karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Filsafat. Waktu itu pertanyaan itu wonten pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama akhir ditakoki ngeten nggih pusing tenan. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unubun, sesuatu yang baru atau sudah didesain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojokkan apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nah dijawab yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, kabur dikehendaki. Maunya apa? Karena dewi mesti disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Muni pendapat. Ya orang ngono Allah ngarep nape, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Ngomong ngarep nape ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran bebas setan. Mu'tazilah itu keberatan ajaran Allah kalah berapa? Setan dhewe seneng pangeran. Wah, ngono ya repot. Wong itu pertibatan. Nah mulai ini disebut kelompok firaq, al-firaq fil Islam. Niku gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Wah, itu keluar. Akhirnya kita akhirnya ya ketika rumah pun buatan terkendali sampai sekarang. Makanya sebagian dia ini fanatik terus Mbah Hamid itu bilang temen, anak kuliah nih UGM urusan sekrup lah, teknik kedokteran, di sekolah filsafat, di sekolah IAIN. Tapi ada dulurku di sekolah tanpa sholat, di tidak sholat. Mereka zaman yang pondok masih belajar di PKI. Oke, dicap kulit. Warang belajar filsafat darah ini inti agama. Kulit musuh inti kalah, no? Akhirnya sing sholat darah ini syariat kulit, sing ra sholat darah ini hakikat terus nopo. Itu inti. Akhirnya nanti itu orang sing sholat kalah canggih sampai sing ora. Ya ora kabeh tapi sebagian yang menentang. Oh itu kan terus repot. Ya karena itu tadi, agama dikaji sedemikian rupa yang menyentuh kehendak Tuhan. Dia menyentuh apa? Kehendak. Mungkin pola ruang. Kalau beberapa tragedi mulai tarian jalan itu rumit yang dibaca bocah perkara orang Jumatan sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Khallat sampai di Turun Sinten Siti Jenar sampai dan sebagainya. Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Filsafat kertas. Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam nyari alam bulat itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik, orang-orang Nasrani sendiri dan siap ditanya kalau anna yakulu lagu waladu walam takul lagu nawa. Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani.
Padahal belum ragil tak ada unsur anak, kudu ada unsur ibu. Orang dan anaknya lewat ibu, bapak langsung. Berarti malah bapak kelainan, bapak beda kok. Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Boleh itu terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah Tuhan. Makanya sekarang tuh ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika, ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya darah ini partikel nomor tuh, Tuhan darah nomor partikel nomor. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan apa? Tuhan ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling tinggi disebut partikel apa? Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel apa? Tuhan. Mulanya ini yang perlu diketahui, iyat tabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Semua tebak-tebakan itu hanya nebak saja. Mereka juga tidak tahu mulanya ini kalau pondok yang jamaah ini. Mulanya wiridan terbaik, mau nanti ngambil apa? Wong Islam terutama teng kota, wiridan terbaik bukan istighfar, tapi subhanallah. Wong wiridan paling aman subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Mau suci Allah, mau suci apa wae, mau suci sangka tebak-tebakane manusa, mau suci sangka kekeliruan, mau suci sangka asumsi-asumsi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini ngono tenan iki. Kita orang syariat. Pulau misalnya, pulau wong syariat. Ya Allah jenengan perintah apik. Nah apik jenengan lebokno swarga. Nah pulau elek jenengan lebokno neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nah itu mlebu swarga ya terus piye, namun neraka piye jenengan bala kok repot-repot. Nah apik lebokno swarga, nek elek neraka. Gawe apik kabeh mlebu swarga kabeh. Gawe elek kabeh mlebu neraka. Lha itu di teori filsafat itu dibesar-besarkan Tuhan itu maunya apa? Dari elek dikarep-karepno dhewe, tapi kok disiksa-siksa. Lah ngono nang dibukakno, diperdebatno ning seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, ora pati wedi pangeran. Mbedina kongkon-kongkon ning kabeh terus debat urusan apa? Yang ngelantur terus iki ora pati wedi. Lah santri sing duwe wedi pangeran tapi ora pati duwe akal, milih pokok alam ae nemu. Tidak debat sama jawab pokok napa? Anak akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi bawa apa. Akhirnya kumpul diskusi ya mereka. Ya akhirnya menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong juga tidak paham tak pikir. Jadi orang ngomong yang tak tidak paham, saya ngomong lagi buat apa? Aku yakin, bodoh apa? Cuma tetap aja dua istilah. Ada mau pinter berapa alam dan dua istilah. Misalnya pakar tafsir, tetap dua istilah metode tafsir ini ono hermeneutika ono apa, tapi ya rapati paham. Jadi pokoknya dua istilah tapi rapati apa? Paham. Lah ilmu filsafat tuh kayak itu, ada istilahnya tapi tidak pernah paham. Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa? Mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-hawa. Al-hawa itu apa? Makanya mereka bertanya. Ketika Allah sendiri itu sama siapa? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini, dia sama siapa? Terus ngapain? Wah, kadang dia tertarik jawab. Apa ya pengen di sini? Wah, itu ruwet toh. Ketika belum menciptakan apa-apa, Allah hebat. Nah mulai di sini ini terus masalah agama malah hancur-hancuran. Sawu mafidin sulmatun naya sedua. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah. Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Mifnah. Ketika itu Ahmad bin Hanbal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi Makmun apa di penjara. Imam Syafi'i di penjara berulang kali. Tapi ya gara-gara rasa keaman akhirnya tinggal di Mesir. Goning Irak gak aman karena di daerah itu Makmun. Akhirnya pindah ke Mesir. Terus
Mesir diarani kaul jadid. Jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir ke kepeksa karena tekanan apa? Teologi. Pun. Waktu itu pun sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa? Belum menciptakan langit dan bumi ngapa? Ngapain? Sekarang ini apa? Mumpul. Sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid sampai Abu Nawas mono. Abu Nawas itu, Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pengiran kok kiwopo. Akhirnya kita yang berharap, sopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa? Tak kira dia. Lah ulama mesti pantangan, ulama itu rata-rata santri. Atau mesti wapo alam, berharap itu. Waktu untuk hadiah, sekarang Tuhan sedang apa? Terus bumi tengah ini. Jumlah lintang biru. Dari Abu Nawas, saya sanggup jawab itu. Bisa rodo nak lungkur nak nenggone nopo sini. Semoga permadani dia nak saking kulit dulu. Yang ringan dulu saja. Apa jumlahnya jumlahnya? Itu persis dengan singkatan yang diduduki raja yang dari kulit dulu. Jumlahnya. Tapi roh apa dia itu dulu nanti tahu. Ya raja gak gitu. Jumlah nopo dulu nopo. Kakak dulu bisa nyata dari rodo kalau itu nggak benar beliau. Mahir iso. Berarti jawabannya betul sakit toh. Iya iso ya kami betul sakit. Tak tengah bumi deh. Pengawal kon nancepno bumi ini kono. Ya tengah nanti kupas yang ditancepi panas kalian pengawal ini. Tenang ya. Ukur sendiri. Tenang nih ukur apa? Itu yang terakhir yang pokok. Ini pengiran yang pokok. Itu cerita tarekat ya. Artinya cerita ini harus sampai yakini. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting. Saya bisa jawab tapi dengan satu cara. Dengan berarti takok berarti murid, turun jawab berarti guru. Dengan harus turun dari 3 tanah saya yang duduk di situ. Nanti saya baru bisa apa? Jawab. Raja Medun Abu Nawas tunggu di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan turunkan raja. Raja iya, aku masih medun. Artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mudah. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi pengirani apa ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Paham? Akhirnya cara pulang yang Tuhan enak, boleh pengiran dan apa penawar itu. Jadi kalau usah apa? Pulang ada kitab asli teks Arab judulnya Abu Nuwas. Itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Sinten Makmun dan jadi tragedi. Ini Abu Nawas sebagai guyonan. Dan akhirnya Abu Nawas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan yang bulat. Ambil teori Abu Nawas yang kacau, tapi jadi gampang. Suatu saat Abu Nawas yang pasar itu cerita. Saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Anak asuna minallah. Saya ini lebih kaya ketimbang apa? Terus wa akrahul haqqo dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa akrahul haqqo. Jadi saya ini orang paling kaya. Wa ana akrahul haqqo dan saya itu tidak senang barang apa? Hak. Ngomong ning pasar akhirnya dipanggil raja. Maksudnya itu piye? Ya, tapi ini juga saran mau jadi kiri. Pokoknya aku sebelum menerang, nanti kira dia, tiga duit. Umur ini maksudnya. Terus ngono jadi terus no. Ana adna minallah wa akrahul haqqo wa uhibbul fitnah. Bahasa Arab, itu bahasa Arab, namanya redaksi itu bahasa Arab. Ana adna minallah wa akrahul haqqo wa akrahu gede kan. Benci, saya itu benci al-haq. Gak usah dipercepat, saya itu benci apa? Al-haq. Wa uhibbul fitnah dan saya suka apa? Ketika dipanggil Ar-Rasyid, apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah?
Jawab Abu Nawas, karena Tuhan tidak punya anak, aku anak yang agak. Jadi dalam urusan ini kayak saya ketimbang apa? Lalu mana? Pengenan mulai berutang-utang gua agak. Kalau kamu pengenan ada anak dari juga, kamu pengenan ada apa? Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kayak Khalifah Makmun atau boleh pengeran kayak Harun Rasid tinggal jauh rumah Abu nama itu lebih nifan. Akhirnya Tuhan versi Abu Nawas, Tuhan versi Gus Dur tiga bulan. Dan daripada dibakar ke umpil sapat malah tuh. Nah, Gus Dur biasa kayak guyonan Tuhan, tapi jadi lucu. Pengeran ketemu Presiden Yesus Sinten tanya. Tuhan kapan negara Amerika mampu 20 tahun lagi? Ya tak saya tunggu Tuhan ketemu Sopo, PM Sopo. Ya kabeh pengiran itu jauh 20 tahun, sampai tahun negara ini makmur. Ya enggak apa-apa Tuhan saya tunggu. Karena ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pengiran nangis. Karena enggak tahu kapan maju. Ini dari Gus. Woi itu kayak Abu Nawas daripada Tuhan dibakar Nobel sahabat atau dibakar enggak? Jadi lucu-lucu tapi yang tidak melecehkan ya, lucu tapi tidak apa. Ini kok Gus Dur trauma, pengiran dibakar alafil. Nah itu orang didiin Gus Dur, jadi bagus itu. Nah, Gus Dur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru. Wong bapak Gus Dur kandane baku. Paham? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan. Maksud saya, Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diutang tentang pulau. Lah maksud kamu wa akrahul haqq. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi cerita, al-mautu haq kaya mudin tauhid. Wa alamu anal mauta haq wa naron apa? Hak. Sing seneng mati ya, sapa sing seneng neraka ya napa? Dadi ate wa akrahul haq dene ra seneng neraka, ya ra seneng mati. Kok al-mautu haq wa naron apa? Wis mudin kenal mereka terus apa gak jelas. Terus yang ketiga wa uqul fitnah. Kowe kok seneng peta maksud iki napa malih raja. Kula tak ora rapati seneng apa? Yo ora wong kabeh ra seneng fitnah. Terus maca wa alamu annama amalukum auladikum napa? Dan majukum auladikum napa? Raja malah seneng fitnah bojone pirang-pirang. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan ketika guyonan itu. Tentang bayangan rokok swarga dari Abu Nawas jadi guyon. Mungkin nak bela Tuhan sing tinggi pujian sa Indonesia ke pujian yang benar. Ilahi la tulir farda fi ahlan. Gusti kula swarga tawane ya ora pantes. Tapi ya jangan kira satu kan rakan tetap ae wal aku alam nari. Jadi yo mlebu rokok ora pantes, rokok ora kuat. Wis boleh daripada mikir pangeran atau mikir Gusti kula mlebu rokok, mlebu swarga ora pantes. Lastu lir farda iki napa? Tapi wal aku alam nari. Tapi mungkin rokok ya benar kuat. Paham di taubatan waktu itu. Ketika ngerayu pangeran yang kalau paling seneng cara ngerayu pangeran. Dulu ini itu ada di 5. Dosa kula terus koyo jumlahe napa jenenge? Pasir, saking kathah. Tapi kalau tetap yakin dia akan dikurani jenengan. Oh, tetap kurani jenengan karena akeh. Ora pusing pangeran. Diteror secara psikologis apa? Dipracul terus. Dosa kula enggak ada. Tapi tepai arah sekurane apa? Mau sekurane dengan kakak itu. Mau semenjak itu terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang suci dengan Tuhan. Lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. Terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak. Ditemani enak di mu'anasah. Ini ku era Jalaluddin Rumi, era ulama-ulama. Sing mu'anasah billah, talajud napa? Billah. Sudah hubungannya dengan Tuhan terus sama. Gak usah kita kalau secara teologi pangeran di Ewopo, Rumi gawe-gawe makhluk itu Ewo. Sudah bilang semua karena terjadi indah hubungan dengan Tuhan terus mu'anasah. Nah yang kita harus ikuti yang itu.
muanasa, soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah. Aman. Pokoknya Allah itu Maha Suci. Sudah kita tidak tahu persisnya Maha Suci dari apa. Dari apa saja yang salah. Termasuk dari asumsi kita yang sedang menggelajah di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa tuh Tuhan. Kalau kita bahas aku nak soleh bukan lebih suarga. Ini suarga itu para pengeran. Wes, tapi gue dari para pengeran bahwa kalau tidak dari apa berarti pengeran partai itu tinggal telur dia tidak kenal. Kadang orang soleh kurang ajar dari suarga para pengeran. Di siang lain banyak yang melalui tidak dari itu dia pengeran tinggal telur. Yuk keliru mana? Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pangeran. Saya kira yang suatu bayar orang mengguli bidadari. Ya apa? Nanti kira pangeran kok tinggal apa? Lupa, ya kan dia salah juga kan dia benar. Maksud tentu iya. Lalu ya keberatan ketika suatu orang pangeran tak tapi rano tidak. Dari umur aku tekam itu termetum. Paham? Boy uang rasa munah. Kalau kalian ini malah gue kan ngomong soleh, kita untuk kalah dari soleh. Bahkan ini warga kan mau dari para pengiran. Saya pengiran tertinggal. Sebulan tertinggal makan buah-buahan, tajri bintang tial Anda belok sungai. Nengono dari pirang-pirang. Wahurun ini amsali duluil. Sekambangannya pakai alna bunda akaro, semua perawan terus. Kan mesum terus. Lu jadi tentang pengiran tertinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok. Kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering apa? Tapi tidak subhanallah kan selesai. Nah, makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usul ilmu hakikat senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah, karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tetap salah. Kita ini dengan kapasitas makhluk. Kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah. Karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai kami selihin apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanallah. Itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhanallah. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi Manunggaling Kawula ing Gusti, versi kebatinan, sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan terus masya Allah. Wong paling bento kalau di otoritas nebak nopo. Paham ya? Sebab itu Quran itu paling sering subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun subhanallah lima samawati wa ma fil ardi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man semuanya itu kalimat tasbih dan itu paling aman. Yes, paling. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya Abu Nawas. Paham ya? Senajan ora sangat kali malaikat. Nah cerita versi dagelane Abu Nawas itu wasiat nak turu kapane kon sing kawat. Anake takok, lagi nopo? Ya kapane kawat malaikat takok kan gampang, penghuni lama ditakoki. Berkenaan kali malaikat kan kudune sing kapan anyar, mati anyar ditakoki. Ini kawat iki ditakoki piye. Dari berbeda ditakoki malaikat, tidak nganggo kapan nopo? Selamat. Bentuknya pertanyaan. Ayo rek. Malaikat teko dari negara jawab. Enggak, ngaku kalau takut benar kalau. Tapi itu penting, sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori nopo filsafat. Bahkan menurut Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus dipenjara, mungkin dianggap kriminal mencari Tuhan lewat nopo
Oh, ngeri lah cara filsafat Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba. Terus bersemayam itu di hakikat. Ya kalau perdebatan ini jelas kalau Jokowi. Wah itu kan ngeri tenan perdebatan. Tuhan di mana? Sekarang ngapain? Saiki sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi Tuhan ngapain? Sedang apa? Terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan apa unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Enggak Jokowi pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Kali juga mantan preman di Kebatunan Bonang jadi wali. Dijak debat wong sing olah batin itu suwe, baru-baru tidak pusing. Orang tahu jawab. Tapi nggak satu kanan ini kok mantan preman lagi yang mana? Kalau ini secara sekarang ini nggak satu kanan, boleh mantan preman jadi depan bacaan nangbar malah gampang kok. Akhirnya dihukum orang debat kan. Pada ukas dan ilmiah tenang di sini. Ya tetap tenang tapi ilmiah tenang. Bukan apa lagi ilmiah tenang. Yang kali Joko raka kuati, titik jenar rumah kaum itu wah jadi lucu. Ini tak kau. Ini meyakini dunia ini ada, tidak ada semua. Jadi jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo. Tidak ada titik jenar, semua Allah. Nah utusannya masuk. Bukan ada titik jenar, semua Allah. Itu Allah terus. Ada satu yang kiri Allah dipanggil. Ah utusannya balik jenar. Yo Allah dipanggil. Allah jadi terus. Akhirnya baju duduk, baju hukum ini hukum kekakuan itu. Kenapa? Kawan, akhirnya hukum itu semua cerita-cerita hukum tentang orang. Nah, cara pulau itu bukan setuju kalau kita masuk hukum di panjang bukan setuju. Kira-kira itu bukan dengan dibunuh, dia hukum dari kira-kira nanti. Saya tahu betul itu kejadian-kejadian muhakkad yang kayak itu. Kalau ada buku banyak tentang kejadian-kejadian yang mirip kayak itu. Yang paling populer di dunia itu ya Husain al-Halal. Bahkan sekali berjatuh ke Jilani saja pernah membicarakan Husain itu. Asyura Husain al-Halal akrotan. Walaupun itu di zaman ini lah apa tuh dia di sini. Jadi teman Hakim termasuk sempat menghikayatkan Dewi Abdul Qadir komentari itu Husain al-Halal. Di Indonesia terkenal di situ. Itu memang ada ilmunya, jadi ada istilah nopo tasmilat gaib atau apa itu ada unsur saraf yang kalau difokuskan menuju Tuhan itu toplok sendiri. Makanya sebagai riwayat itu Siti Jenar bukan dihukum panjang. Dia harus memusatkan diri. Hei Kali Joko, hei Dimnan Bunang, hei semua wali songo. Kamu itu masih menikmati dunia karena kamu masih asik dengan kekuasaan. Saya menyesal hidup ini karena harus saya terpisah dengan zat yang sejati. Saya senang sekali bahwa Anda ikut mempercepat kematian saya. Ayo cepat roh cepat keluar. Supaya mengakhiri ketersiksaan saya. Dan itu memang ada media tertentu, orang itu langsung mati. Saya lebih senang sama yang versi ini, biar kesannya Wali Songo tidak membunuh nopokan. Dan banyak juga versi yang meyakini bahwa kematian terjadi lewat jalur itu. Lewat apa? Sama seperti dulu matinya Jalaluddin Rumi. Itu ya begitu. Ketika murid-muridnya nangis karena beliau mau mati, ini saat yang paling saya tunggu. Karena lama sekali roh saya menderita keterpisahan dengan zat yang agung. Karena roh saya ada di alam yang fana ini, ada di daging yang calon bangkai ini. Saya senang sekali bahwa roh ini akan kembali. Dan disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Roh yang kembali. Itu harus senang. Semenjak itu Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu malah mengantar karena rohnya kembali bergabung. Nah bergabung itu masalah mana? Bergabung dengan pangeran disebut wahdatil. Nah Quran dia redaksi yang nyangan inna lillah wa inna ilaihi wa inna ilaihi ora ilal ardi. Wa inna ilaihi ora ilal dan kita kepada Allah kembali. Karena jadi jenar kepada Allah kembali oleh bumi bangkaimu. Saya warinna ilahi lucunya loh. Mari Allah, mari bumi. Makanya di sini jadi tentang makna itu. Rada kalah ada Sunan Kudus cepat. Mereka mau sekali di Sunan Kudus ya. Ketika kita koi Sunan Kudus,
Lah kan penting dia masih bisnis. Nyampe balik ning Allah. So kan aku mati balik ning Allah. Lah saiki dulu balik. Lah saiki pangeran ta pangeran. Nah pangeran saiki laku ya ning Allah terus balik ning Allah. Balik pangeran nang iso saiki lah ya balik tetep ae kowe ning Allah. Meneng deh, kalah. Nah itu sunan kali Joko apa tidak? Mana cek umatan preman, tapi oh, lalu dia setelah kali Joko sejarah yang jago bekramat, umur dia Joko 3 para jadi jago. Dia kali Joko beliau kan mantan preman ditobatkan dengan Bonang terus diajari ilmu kesaktian. Jadi sejarahnya bagian tukaran terus mulai dia bagian apa? Berapa perang yang panglima. Dan debat alim di Sunan Gunung itu mau beliau mengatar belakangnya mau alim Sunan Giri ini latar belakangnya jalan. Lah Sunan Ampel itu suhunya semua karena beliau paling senior memang masalah alim paling senior. Akhirnya ya kali Joko ini sendirikan tukaran di Tidina. Nah gila durungnya tukaran ini durungnya bentrok di situ. Tidina melakukan ritual yang memisahkan diri dari rohnya terus mati. Maksudnya kalau cerita lain nambah cerita ini. Intinya itu diskusi tentang Tuhan, menebak Tuhan, cara hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai rian rumah. Sawali sonoe raiso mecano misteri siti. Malah nek kula nyuwun jenengan hubungane mbek pangeran wis model Gunawan sing nyaman-nyaman wae. Hubungan mbek pangeran napa? Sing nyaman-nyaman. Kok sare kok repot. Wah, nanti baik Pak, pendapat Gusti di sekolah ada. Ini mau sepurane jinan kalah kata di sekolah. Saya bukan mutu. Dulu itu ada di. Baik dambi, itu sebut juga umrina disebutlah yang menjadi bisa terjadi pasti mari paham itu batal waktu dulu. Wah, kalau jadi ini itu matan bawang. Paham, terus masalah teologi itu dulu masalah asumsi. Hubungan makhluk dengan Tuhan, kemudian melebar-lebar jadi masalah teologi. Nah, ketika teologi atau paham teologi itu ditangan seorang presiden atau polisi atau penguasa, terus diundangkan. Nah, itu yang marifat. Sesuatu yang masih mencari-cari, karena kebetulan yang mencari-cari itu seorang pemimpin, terus diundangkan. Dipaksa orang seperti itu. Jadi itu kriminalnya Khalifah Makmun ketika memaksa orang harus berpikiran kayak dia. Ahmad Bambal di penjara, ulama apa? Di penjara. Disebut zaman al-Mihnah. Itu sama seperti mazhab Wahabi yang masih baru mazhab dipakemkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Sayyid Muhammad terlantar, Habib bin Semit apa? Terlantar. Repot kalau sebuah mazhab. Kalau sebuah mazhab yang pegang kita ini urusan pribadi. Tapi kalau yang pegang seorang penguasa bisa diundangkan. Coba sekarang di Indonesia saja, ketika punya ide anti poligami itu Dewan Penasihat Jepang nopo-nopo yang pertama itu. Udah ini ide pribadi, tapi di otoritas perlu dipidanakan. Sing nopo, kawin nopo, itu kan ide pribadi. Misalnya ide pribadi kan dari pribadi ke pribadi, jadi di ide penguasa sakit nopo diundang. Nomor kalau teologi ini kan repot. Seperti di Arab Saudi Wahabi diundangkan, di Iran diundangkan. Kalau nanti teologi nanti misalnya suatu saat di Pakistan mayoritas Ahmadiyah, kamu perlu bicara Pak. Islam di Pakistan itu banyak yang bermadzhab Ahmadiyah. Bahkan Islam yang masuk di Denmark itu malah Islam yang nomor Ahmadiyah. Nah nanti kalau mayoritas terus diundangkan. Nah ini pentingnya peran seorang ulama Majelis Ulama dengan harus ngomong terus. Tugas ulama ngomong. Kebenaran harus diomongkan terus sesuai teori akal, teori sunnah. Jangan sampai kebenaran nanti diundangkan oleh mereka yang tidak berkompeten. Ruwet. Ya, ini perlu. Dulu Khalifah Makmun kasusnya ya begini. Dia itu tertarik sama kemajuan Yunani karena dulu kota paling maju itu Athena Yunani. Ada nama-nama besar, ada Plato, Aristoteles. Sehingga wong kabeh bangga terkait kalian Yunani. Dan ini kata saat ini orang bangga terkait Amerika. Apa Khalifah Makmun diundangkan. Orang Islam dipaksa baca buku terjemahan. Orang Islam harus dipaksa meyakini bahwa Quran itu hadis, Quran itu bisa macam-macam. Mengenai sebagian ulama bukan senang nanti presiden. Ini orang-orang gede. Gus Dur wong pinter. Nak pinter jadi presiden, wis pinter jadi kekuasaan. Wong pinter wae ora jadi presiden. Mergo kuwatir yang utune diundangkan. Badune diundang.
Orang repot. Kata Pak Presiden, padahal berdua jadi kata apa? Kata Pak apa? Jadi memang mungkin terwakil orang jabat, nanti takut apa? Diundang. Dan itu ya bagi keberlangsungan sebuah agama, sebuah pencarian apa? Itu coba sekarang tragedi-tragedi pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berdasar ketuhanan, itu terjadi semua. Islam punya korban Husain Al-Khalid sama Siti Jenar. Kristen malah banyak lagi. Mulai siapa itu yang Galileo, Servetus, banyak. Karena lembaga gereja diundangkan oleh pemerintah. Siapa yang menentang tafsir gereja dianggap kriminal. Ketika Galileo mengatakan bumi bulat bola oleh gereja dan kriminal, pemahamannya gereja bumi tidak begitu. Galileo dianggap menentang gereja dihukum mati. Islam juga punya tragedi begitu. Kasus Sinten Khalifah, Sinten zaman Sinten Husain Al-Khalid. Begitu juga Mesir modern. Jamal Abdul Nasir ketika Sinten yang jadi korban, Sinten saya Sinten Kutub. Saya Kutub ini juga korban ketika sebuah aturan beragama diun. Orang tahu semua. Tapi saya Kutub pengkeramat. Jadi dia mengalami hukum ngoten malah kitabnya terkenal di dalam Quran. Karena itu kan tragedi terkini sebagai kaum muslimin zaman Sinten, era Sinten kan baru kemarin era Jamal Abdul Nasir zaman Sinten, saya Sinten Kutub yang Arab di dalam Quran. Itu ya karena diundang Mesir berhaluan saya boleh, saya Kutub berhaluan Ikhwanul Muslimin. Nanti repot. Kalau apa-apa diundang kan repot. Jadi seperti haji di Indonesia sekarang itu baru hanya himbauan. Sebaiknya tamatut saja, karena ikhlas tidak ada duit. Ya muka-muka mengurus itu kan diundangkan, harus tamatut sesuai repot, harus tiron, harus sesuai malah nakalan menang, tamatut nakalan, malah sebenarnya malah apa? Tiron. Ya menurut saya kalau kaji terimbas, lo kira itu tak kayak kaji terimbas, 3 jadi 1 atau 2 jadi. Mungkin rasa-rasa ibadah tahu. Ifrat kan repot. Sama tuh di tengah repot. Paling anti repot kenapa? Iya. Nah, tapi misalnya kira pribadi kan tidak masalah. Coba kalau nanti yang negara yang bilang bisa diundangkan, yang tidak kira di luar tanggung jawab pemerintah, hilang nggak urusan, merarukan terus. Nah itu repotnya sebuah metode agama, konsep beragama ketika kena penguasa. Makanya ada penguasa pegang otoritas agama itu. Kalau menguasai, orang yang sholat tapi aku ngeramati roh malah. Paham ini dulu ya. Bahaya kan. Tapi kayak Raja Khalifah Mahmud, dia seorang alim, jadi khalifah. Beliau punya versi tentang mencari Tuhan. Dia kebetulan lebih dekat dan pikiran-pikiran filsafat. Ini mau akhirnya insal maksud. Akhirnya agama tersobek dan tidak akan tertutupi lagi hingga sekarang kasusnya di buku-buku IAIN, di buku-buku kajian Islam sekarang filsafat itu jadi jurusan. Padahal ketika itu dikaji secara detail tentu melahirkan orang yang belajar mendekatkan Tuhan lewat teori nopo. Padahal para pangeran ape sujud terus repot. Lho gitu. Kalau orang masih kayak kita syariat, ape sujud itu aturannya. Umir Tuhan asjuda ala sab'ati azumin. Sujud itu kudu anggota 7 nempel bumi. Iku bathuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Kena teori filsafat, memangnya Tuhan di mana? Kok kamu sujudi? Ya Tuhan di atas kita. Ini ngarep kok tadi burim. Karena teori itu maknina, ditokok yang kamu sujudi posisinya di mana sih? Oh sujudi mudah begitu. Ya Tuhan ada di mana-mana. Kalau gitu kan kalau perlu sujud begitu, kamu diam saja juga ketemu. Nah, ya rumput tak ngoten nggih apa? Ya kudu naik teori filsafat ngoten, kudu di tokno ilmu Abu Nawas iki. Abu Nawas itu sebagai tombol ahli pahala. Cerita nak bumi bulat-bulat, jadi kabeh padha. Bumi apa bulat? Jadi kalau nak melakukan tanah Abu Nawas, dari titik tertentu, nanti suwe-suwe ya kok titik itulah. Kenapa apa-apa lagi yo? Suatu saat tetangganya sekali pak kematikan lagi dia malu menetan. Wah, aku nggak pernah dari itu, nggak pernah tolong ikut kerja, malu.
Sama yang meyakini Tuhan ada di mana-mana itu juga mereka ada siap saat Tuhan dekat dengan mereka, saat mereka maksiat, saat mereka seenaknya. Ujung-ujungnya mereka juga subjektif sepi. Orang yang cara berkeyakinan sok Tuhan di mana-mana, mereka itu siap karena pangeran pasti maksiat itu orang kira. Nah, anak pasti lagi eling pangeran itu pas sampai pangeran lah. Tapi pas dia maksiat pangeran orang kira. Intinya mereka juga prakteknya subjek. Paham ya? Makanya kita ya sudah bilang Tuhan itu ada dan Tuhan mengawasi kita ya sudah. Cara syariat kita harus sujud demikian, cara hukum kita harus demikian, cara Fatihah kita harus demikian. Ya sudah dosa ada. Tapi kalau dosa ada ya repot. Waktu sering tentang TV sing aliran sing sholat 4 rakaat ke 4 penjuru. Kalau madhep kiblat kan kesannya Tuhan hanya ada di barat. Gue bukti Tuhan ada di mana? Karena 4 rakaat ketiga apa? Keempat apa? Arah. Artinya orang nanti kita sholat maghrib berkumpul tahu. Repotnya subuh. Yaudah, nuruti pemikiran nanti aneh-aneh. Paham, jadi mulai rian perdebatan tentang Tuhan itu ruwet. Mulanya ketika negatif Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Kamu jangan berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah itu kayak apa. Fatah liku, pasti kamu akan rusak. Mudah-mudahan wa falam maja'ul haqqu min 'indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falam maja'ul matale teko ing Fir'aun wa kaumahu apa al-haqqa apa kebenaran ing dinatang sisi itu. Soal mongko ucap sapa Fir'aun nah hadza satene iki la sikur nek sikir mubin nikan jelas. Kayen tegese ingkang jelas zahir nikan terus. Kala dewa sapa Musa Nabi Musa taqulu nalil haqqi lam maja'u. Atakulo nana pengucap sira kabeh hakim maring barang hak lan majar kumsane teko apa hakum ing sira kabeh. Innawi satemene hak la sikron diktine sikir. Asik kurun hada. Ana to te sikir hada utawi iki. Kawa kata oleh teman-teman bejo sapa man wong atakan teko sapa man piye lan hak. Wa solalan dadi bakal dadi musnah apa sikru sahara sikir tukang sikir. Wala yatihulan ora bejo sapa asabi guna pura-pura tukang sikir. Wali sikam bil mauti ing dalam panggonan loro kuwi ing kali ora. Qalu al-kitana likal kitana amma wajadna li aba. Qalu pemuta sopo amma qalu al-kitana maka teko sira musalan kita likal kitana supaya nggono kita nggono sira kita. Litarut dana supaya ngalang-alangi to nyegah sira musalan kita amma sing perkara wajadna kang mlebu sapa kita ali ngatasi lemah aba ana pira-pira bapak kita. Wata kunalan Allah itu laku makhluk sira loro paling Musa kalian Fir'aun apa al-kibriya apa kerajaan ayo mungku tegese kerajaan siladi lan bumi arti Misra tegese bumi Mesir wa ma'ak lan ora ono kita laku mawari sira loro iku mukminin kang sing mukmin kabeh musuh dikiran wong sing bener kabeh wa qala lan Musa sapa Fir'aun utuni bikulli sakirin alim wa qala Fir'aun utuni bikulli sakirin alim buktu nekani sira kabeh ning sun bikulli sakirin lan saben wong sing ahli sikir alim kang ngerti. Pak ikan tegese ngerti di ini sikir dalam sikir. Kalau majaan mau semangsane teko sapa sahara kudu ngakir kala mau ngucap lagu mari sahara sapa Musa. Gajama kalu sawise ngucap sapa sahara lagu mari Musa emma untuk dia wa emma anakuna nuduti. Ana lan yen tono nibak sira atau aksi sira wa emma anakuna jenengan sing mlakukan aksi dulu atau kita. Aku nibak sira kabeh marang perkara antum kang sira kabeh mulkuna bakal nibak kabeh. Kalau aku mongso mangkane iki bakal sapa ngarep iki bakal mikro tampare wong akeh wae isi ya unan tong kapuk-kapuk wong akeh. Kala mongko dawuh sapa Musa mati tumbi sifat. Mau apa iki tunggang teko sira kabeh iki kan iku sikron musik. Bagian makna nganti sikon. Mau te opo? Citum te teko sira kabeh iki kan aktifku. Ana ta utawi sing mbok tekane musik bagian makna. Badalan pikiratin biar daden waktu kita. Pama mausul muqtadau. Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa Allah ing man. Saya aku ing pikir, saya aku iki bakal gak sapa Allah ing pikir. Inna wa ta'ala wa yulislihu ora bakal gak sapa wa amal sipin ing amale wong sing tungkang rusak kabeh.
Wa yufiku lan ngetokno sapa apa aris bisu wa yufiku tegese netepno lan ngetokno sapa apa al-hakon barang di kalimat ilang pira-pira kalimat Allah di mawai tegese ilang pira-pira janji Allah walau karya dan ora nang sapa al-muslimin pira-pira wong sing bisa. Ini kalau terangkan malah diterang masalah Tuhan ini terkait kalian Nabi Musa. Nabi Musa cara menjelaskan Tuhan itu mirip kalian teori syariat. Ya, kalau kalian mana? Gini ku kados tenggene keterangan tentang hikam al-usul ilallah al-usul ilal ilmi bi wa illa famin aina laka antal hadis wa wal qadir. Usul ilallah orang sampai kepada Allah itu paling benar al-usul ilal ilmi bi. Al-usul ilallah al-usul ilal ilmi. Kita sampai kepada Allah, itu artinya kita secara ilmu musyahadah bersaksi akan adanya Allah. Bahwa Allah punya asma husna. Bukan kita secara fisik yang kita hadis bersentuhan dengan Allah yang qadim itu mokal karena tidak ada kaitannya barang yang hadis, yang profan, yang fana dengan Allah yang nopo. Sebab itu Nabi Musa, ini kenapa termasuk yang diceritakan Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa digawe percontohan Tuhan, meskipun dia nabi, tapi dia itu fisik. Fisiknya Nabi Musa hadis. Kenapa? Ketika Nabi Musa 40 hari punya hak ketemu Tuhan karena sudah dikasih Taurat. Ini Nabi Musa aja kepengen Gusti, Robbi ini anggur. Ya. Padahal dia sudah menerima Taurat, tapi enggak marah arah pengiran langsung, kenapa? Robbi ini anggur. Ya. Ambil pengira kalau dia dolanan. Ya ini cara ben roh aku, walakin inggur ilal jagal. Kalau lantaroni, kau ora bakal iso roh aku. Ini yang perlu diketahui orang-orang sufi, orang-orang kelenteng. Sak Nabi Musa sing kalimu wong mawon dijawab pengiran kolalan. Kamu tidak akan bisa melihat saya, kata Allah. Walakin inggur ilal jagal. Saya ini dites. Gunung artinya kinayatun anil kuwah. Gunung sing luwih kuat timbang fisike Nabi Musa. Saiki delok gunung Musa. Fisike luwih kuat timbang kowe. Wong kok atu, kowe trimo koda. Dan tenang. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala berapa? Ketika dites gunung yang dari batu itu bersentuhan, baru mau bersentuhan dengan barat. Hal yang qadim ini kok Allah langsung hancur rebut. Musa sing kayak bapak kok wado delok langsung pingsan, wah orang Musa apa? Paham? Lanak ngono gak mungkin bersentuhan, wong gunung sing kuat langsung hancur. Musa sing kalimu wae langsung pingsan. Setelah pingsan Musa ngendikan tutu ire kamu kapok. Ora bakal kepen roh jeneng. Itu salah Musa kapok kepen roh pengira itu. Mulane al-usul ilal wa al-usul ilal ilmi. Mulane kalau bolak-balik masuk. Mulane penting jadi ahli Quran itu penting. Di Quran itu tidak ada kata Allah yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ulama. Kenapa tidak bisa? Yang kita mintai tolong kan bukan asma Allah, tapi Allahnya. Tapi kenapa kok bisa? Karena orang tidak bisa usul langsung Allah. Malah tak ditolong, ujuk separah pengira. Mengkulo ulama era separah. Lu bismillah kan kelawan asmane Allah yang kamu minta tolong itu Allah atau asmanya? Allah kan? Tapi orang itu tidak mungkin langsung Allah sebab itu pakai bismillah. Begitu juga bukan tasbih robbaka. Enggak ada ayat tasbih robbaka, ada tasbih isma. Tasbih isma rabbi. Itu kata ulama, kenapa pakai isma rabbika? Karena tidak gampang orang langsung menyentuh Tuhan. Harus lewat apa ini? Isma. Makanya yang dikenalkan ke kita, itu lahul asmaul. Asma itu artinya nama Allah atau istilah-istilah yang menunjuk keagungan. Bukan Allah punya apa? Bukan apa? Kalau Allah langsung tebak jadi orang filosof yang majnun, paham? Wis majnun juga doyan rokok, doyan ngombe arek. Menggolek pangeran menggolek bunderan. Bunderan alun-alun kemudian mencari apa? Tuhan. Nah, ngarang buku ya terus mencari apa? Tuhan.
Orang buku sing luwih angko meneh. Sejarah Tuhan. Dene dhewe sejarah ora paling banter wong nulis sejarah wis ABG pasaran nganti sadar itu paling banter. Dene iso nulis sejarah zaman ning jamin. Paham ya? Kok nulis sejarah pangeran? Dia nulis sejarah dhewe zaman umur 2 tahun ora iso karena belum ingat kejadian zaman 2 tahun. Setahun malah ora iso. Pokoknya kejadiannya zaman ning ngono nulis nopo sejarah nopo Tuhan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya ada teorinya kenapa Al-Quran itu jarang ngendikan langsung Allah sabit ismarobika tekan isti'anah mboten billahi tapi apa bismillah dengan asmane itu mengandung teori syariat yang luar biasa, aturan main hubungan makhluk sing profan sing fana sing renta sing akan hilang sing musnah ada hubungan zat sing jalali wal di Quran itu begitu tabarokasmu rabbika dzul jalal ora tabarokasmu apa tabarokasmu rabbika karena yang bisa dikenali manusia itu hanya ismu rabbika bukan apa bukan paham ya niku sirri. Nah, jadi pulau sebagai ulama itu menerangkan itu sensitif. Bahkan Imam Ghazali sendiri ngendikan ilmu falsafah itu tidak baik diterangkan. Tapi kalau dunia itu harus diterangkan. Nah, saya kira termasuk rusak niku. Mau kita berai iso, mau Quran berai iso, boleh pengen. Rujukannya itu sopo. Saya rujukannya rosok. Nah, rosok-rosokan ini berdebat. Tuhan bersemayam di semua kalbu maksudnya dia ini rano. Nah, orang itu orang pacarnya lebih senang ya pacar itu bersemayam di kalbu. Kalau gue dibeli pengiran udah beli pacar yang ngomongan ngono buat rumah no. Aku kalau nganggur dong, paham dong. Paham ini penting lah. Jadi kisah Nabi Musa termasuk yang diceritakan Quran adalah pencariannya Musa terhadap Tuhan. Itu nanti ngalami falam mata jalla rabbuhu jabali. Jangan dakau wakar Musa itu tidak kuat. Gunung yang fisiknya lebih kuat saja langsung hancur. Apalagi yang dimodern nanti. Weleng-weleng jadi al-usul ilah. Wah itu al-usul ilah ilmi. Jadi orang kok usul ilawahnya kenal betul mana yang sifat-sifatnya. Lah sifatnya orang yang dikenalkan kita jadi kulahul asmaul husna. Sabih ismarok tiga, bukan sabih robbaka ya. Nomor sabih ismarok. Ya itu ada metode, ada makna syariatnya, aturan mainnya. Ya tabarokasmu robbika, bukan tabarokasmu bukan, tapi nomor tabarokasmu. Itu ada filosofi. Mulai lah ketika sahar ini balik, jadi masih satu tema semua. Saharatul Fir'aun dikenalkan oleh Musa tentang Tuhan juga lewat al-ilmu bihi, yaitu cara mengetahui Tuhan bukan zatnya apa? Bukan zatnya Tuhan. Yaitu kalau saya ini diperintahkan Allah itu siapa yang mengulangi langit dan bumi, yang menciptakan kamu semua. Ya yang begitu, diterangkan begitu. Orang Allah itu apa? Pokoknya wong ini terus bentuk ini udah ada. Mesti yang diterangkan itu sifat. Mulai nabi-nabi dulu kan ditanya, pengiran sapa? Ya Rabbul Alamin, Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin, sing kala awal khalaqas samawati wal. Ya begitu sifat-sifat. Nah, kemudian sekarang secara teori filsafat orang dilatih nyari Tuhan itu nyari zatnya dan pola-pola pikirannya, pola-pola irodanya. Yang pengiran apa yang dicari, ditebak-tebak pola irodanya pengiran ubi. Piye? Waktu itu jadi aliran teologi sing gak tahu-tahu. Ya terus saat ini udah di zaman fitnah. Karena pun zaman fitnah ketika Nabi Idza zuharatil fitan wal fidau falil alim ilma wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau fitnah itu sudah merata, wong alim kudu ngetok wong alim. Mana kalau sering aku ngalim, ini perintah Kanjeng Nabi. Sama tahu lah, malah bodoh itu aku ngalim. Orang alim mau ngaku nopo. Tapi kalau ngaku bodoh itu haram, malah kena laknat. Paham ya? Kalau fitnah sudah menyebar, falil hiril alim ilma, wong alim kudu ngetokno ngalim. Nah ora fa'alaihi la'natullahi wal malaikati
Wana di apa? Malah kena laknat. Karena kalau orang alim itu orang alim yang rumah. Kalau sering debat dengan desa sekarang. Kalau sering ditakoi, menurut Pak Bahak Tuhan itu di mana? Jawab kamu. Lah menurut kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab kamu siapa, nanti saya jawab Tuhan itu siapa. Ya saya manusia itu apa? Manusia ya orang ya. Saya manusia Pak. Ya manusia. Lah ya manusia apa? Manusia. Nah, nanti saja Tuhan ya Tuhan ya. Mau bulat itu ketemu bulat betul. Mungkin ini biasa bulat. Satu rasa wujud Tuhan gimana? Rasa wujud kamu gimana? Misalnya kamu kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 kamu udah ada. Ya ada. Orang yang pernah ada tidak perlu menyoal zat yang ada terus. Gak level-level. Gak nopo. Kalau masalah kriteria sejati, menaik pangeran, sampai tak tahu manusia itu apa? Sampai coba bikin definisi manusia yang paling komplit sudah bisa. Manusia itu apa? Yang punya daging, punya darah. Waktu yang di daging bilang apa? Saya bisa berpikir, aku bisa pikir cara nyolong daging. Nyatanya nak nyolong dia pinternya gak karuan. Bahkan polisi raiso kadang aku iso. Deteksi narkoba gajah kadang polisi raiso aku nopo. Bisa. Dari apa aku bisa berpikir? Jadi kota isi manusia bisa berpikir, anjing juga bisa kucing iso darah bikin rekam tikus dari apa? Bingung kan? Apalagi itu Tuhan, kita bikin definisi manusia yang komplit saja tidak. Lah ulama dulu punya tradisi, kalau ada tanya-tanya sensitif itu dipisoi. Mana wonten cerita, Pak Kiai katanya setan dibikin dari api. Berarti dia di neraka yang menjauhi saja, api ketemu. Kiai ini terus mangkel gak jawab, mek pasir. Ditawur makin raine sing takok. Klinis. Lor. Yo lor pakai pasir tidak. Jadi manusia kok tanah kena tanah lor. Aku senang gue kecerdasan lama-lama dulu yo, gake jawab. Jadi kalau cerdasnya ketularan lama ya keluar sering buat cerita-cerita kecerdasan lama dulu. Cangkem elek tapi penting. Lagi ya nggak bisa cangkem elek penting cangkem apa? Itu berarti aku nama bener. Di tengah bumi, sambil 7 besar. Tenang aja. Ya, gak percaya kurang biasa. Gak kuatir, modern orang tak kok. Dalam modern orang gak apa. Barang kalau depan, untuk raja bingung mikir tengah bumi ini, bingung raja aku. Kok pena ada yang bingung kau jawab aku? Raja bingung banget. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama yang kalau ditanya malah nanya. Makanya kalau kamu ditanya orang-orang tertawa, Tuhan itu apa? Nah, kamu itu siapa? Siapa? Karena pertanyaan itu sah kalau dari penanya yang siapanya juga harus jelas. Ya, akhirnya kan kode bulet pada nomor. Yang jelas manusia dikenalkan oleh Tuhan itu makhluk sing lam yakun syai'am pernah tidak ada. Jadi itu hebatnya Quran. Membuat definisi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang wujudnya pernah tidak ada. Dan dari pernah tidak ada ini kemudian manusia dianggap sangat tidak penting. Sangat tidak mempengaruhi kejadian langit dan sehingga ketika dia ada dan bisa berpikir, kok menyoal Tuhan oleh Quran disebut khotimum. Wong wujudnya wujud anyar. Kok nyoal wujud yang wis di wong anyar di nyoal wong awak. Pak Faida gua khotimum. Sebab itu pertanyaan tentang Tuhan itu alihkan saja ke teori syariat. Ini ketika dikaji Nabi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khalq. Terus ulama punya kaidah dan ini diikuti oleh ulama seluruh dunia dalam hal ini ma qadara bibalika fa bilafi
dzalik. Apa yang terbersih di hatimu Allah itu kayak apa? Ya tidak kayak gitu. Kalau itu terbersih Allah itu paling kayak ini. Ya ada kayak gitu. Berarti ini ya kan kayak gitu lagi. Pokoknya makotoro bibalik, Allah budilapi. Nah, ini disebut laisa kamitslihi syai'un atau istilah populer yang mukhalafatu. Lah cuma kriminalnya wong soleh-soleh wis ngerti nek Allah mukhalafatu lil khawatir. Wis ngerti nek Allah laisa kamitslihi syai'un. Tetep ae nang swarga bayarna ora apa. Tapi yo tetep bayarna kumpul tidak. Mulane kon wajib diri dan subhanallah ben pikirane dhewe sing mesum ning ngarepe pangeran ilang. Paham? Kok dene bayang nang swarga ya ora pangeran. Tapi ya ora napa? Ngono lah terus kok bayangane dhewe. Jadi kalau terbujune dene dunya paling elek dari sebenarnya paling ayu. Piye karepe? Mula salah swarga ana kanca kula sing lucu-lucu. Dirangkok sebabnya nabi-nabi ganteng. Apa? Malaikat itu aslinya pemalas Gus. Lah piye? Wong ahli swarga kan kudu ganteng-ganteng. Lah nabi ku mesti swarga, ora elek bae kakean. Dari alasan kenapa nabi-nabi ku ganteng? Mergo nabi mesti penduduk swarga. Lah anak nabi ku elek, engko bae kakek. Teori masuk akal. Mulane wong nakal-nakal rata-rata elek. Mubune swarga mergo angel. Merubah ya napa? Coba wong sobat-sobat rata-rata ganteng. Kok ben merubah ya apa? Cangkemmu. Jadi kanca kula niku sing contohkan kula Gus. Sebenarnya swarga sing kelas B. Ra enak kumpul nabi-nabi sungkan. Swarga dheweane kumpul kula ngopi terus rokok. Tak kok bener. Swarga kuwi bener kumpul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nak sowan kok gak apa-apa kumpul terus meriang. Artinya asumsi kita tentang Nabi saja salah, apalagi tentang itu. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan ketemu Tuhan, kemudian di saat yang sama Anda bayangkan nikmati bidadari beberapa aneka makanan. Masa orang pengen untuk tinggal keluar? Kan tidak lucu. Sebab itu bolak-balik subhanallah. Cara kita bersama Tuhan saat itu pun kita tidak tahu persisnya. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetap tidak tahu. Ketika kita di surga pun tidak tahu persisnya kebersamaan kita bersama Allah pun tidak tahu. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetap makotoro bibalik Allah bikhilafi atau istilahnya apa mukhalafatun. Ini penting pulau ulang-ulang karena banyak orang yang sok tahu Tuhan tapi tidak jelas hubungannya. Nabi Musa itu nabi kalimu orang yang paling dekat dengan Allah. Niku mawon falam ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa Inna wa ta'ala wa ta'itilu bakal batal sapa. Saya mengaku itu kese batal sapa ing sikir. Inna wa ta'ala wa yusriku amalan sidin. Wa yukiku lan guna sapa wa yusitu wa yutiru sapa wa al-haq wa hak kalimat lan biro kalimat Allah aisy bawati. Lan biro janji Allah walau karya senatan ora seneng sapa al-mujrimuna biro kon dhewe wong akeh dhewe